Firman Tuhan hari ke-221 tahun 2024, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, perikop Paulus dipenjarakan di Filipi. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 pasal 16 ayat 25. Saulus dipenjarakan di Filipi. Sebagai natsnya atau ayat hari ini adalah sebagai berikut. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Inilah firman Tuhan hari ini, bahwa pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka bernyanyi didengar oleh hukuman yang lainnya. Sebagai bacaan pagi adalah diambil dari buku Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, dengan perikop Israel tidak setia. Kemudian bacaan malam diambil dari buku Hosea pasal yang ke-11 ayat 10 sampai dengan 11. Tuhan mengasihi umatnya yang durhaka. Nah, kemudian seperti biasanya, pedoman bulan Agustus, yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Dengan ayat pada bulan Agustus tetap kita ambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Itulah sebagai ayat bulanan untuk Agustus. Kemarin kita sudah mengatakan bahwa hikmat adalah karunia dari Allah karena berada dalam batin kita. Diikuti dengan kebijaksanaan yang diolah oleh pikiran kita, berpikir, berdoa, berusaha, dan berbuat. Kemudian seperti dalam Seven Habits dikatakan bahwa tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Jadi boleh dikatakan nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Itulah yang dinamakan kebijaksanaan, dan dimulai dengan berhikmah dari batin kita,
untuk mengolah pikiran kita sehingga bisa menjadi memetik apa yang kita inginkan. Dan kolaborasi antara hikmat dan kebijaksanaan adalah menghasilkan, ya, yaitu pentingnya memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah katakan, kalau ada orang yang kurang berhikmat, kita baca dalam Yakobus 1 pasal yang 1 ayat yang kelima, ya. Kekurangan hikmat hendaklah ia memintanya dari Tuhan Allah yang murah hati dengan memberikan secara cuma-cuma. Itulah prolog daripada hikmat dan kebijaksanaan yang selalu kita bawa dalam tema di dalam bulan Agustus ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Paulus dipenjarakan di Filipi. Paulus berada di Filipi bersama dengan Silas. Dan waktu Paulus di Filipi berdoa di rumah Tuhan, dia bertemu dengan seorang wanita yang berada di dalam Filipi yang bernama Lydia. Nah, kemudian Paulus memberikan pencerahan dan akibat pekerjaan Roh Kudus sehingga, ya, Lydia percaya kepada Yesus Kristus juru selamat. Maka Lydia dibaptis oleh Paulus bersama dengan keluarganya, dan dia adalah orang Tiatira, dan Lydia dan seisi rumahnya dibaptis Paulus di rumah Lydia. Dan kemudian Paulus diajak oleh Lydia karena dia sudah merupakan pengikut Tuhan Yesus, diajaklah Lydia menumpang di rumah Lydia. Kemudian pada waktu Paulus berada di sana, dia bertemu dengan seseorang wanita, di mana wanita tersebut dikuasai oleh roh jahat. Kemudian wanita tersebut selalu mengikuti Paulus, dan diikuti, kalau memang hanya diikuti tidak masalah, tapi dia berteriak-teriak. Apa teriakan daripada orang itu? Dia bilang, orang ini, karena mereka berdua, orang-orang ini adalah hamba Allah Maha Besar. Wah, jadi dia mengatakan orang ini adalah hamba Allah Maha Besar. Nah, itu didengung-dengungkan terus, ya. Dan tahu kalau Paulus, ya, akan memberikan kabar baik keselamatan, katanya. Jadi dia tahu orang ini adalah orang-orang hamba Allah Maha Besar, dan dia mau memberitakan kabar baik untuk keselamatan, selalu didengung-dengungkan. Jadi akhirnya, ya,
beberapa hari wanita itu terus berteriak seperti itu. Nah, sehingga Paulus ya kesabarannya terbatas. Dia hilang kesabarannya. Kemudian apa yang terjadi? Waktu wanita itu berteriak mengatakan, orang-orang ini adalah hamba Allah Maha Besar, katanya, akan memberitakan kabar baik. Paulus langsung menoleh ya, dan melihat pada roh jahat itu. Maka Paulus langsung mengatakan, atas nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau keluar dari wanita itu. Langsung spontan ya Paulus, karena kesabarannya tadi sudah hilang. Atas nama Yesus, saya perintahkan keluar kau dari wanita itu. Akhirnya ya, roh itu meninggalkan wanita itu. Akhirnya tidak ada lagi berteriak-teriak. Nah, kemudian para majikan galau, majikan daripada wanita itu, karena wanita itu diperalat mereka untuk mendapat keuntungan atau harta, ya, karena roh jahat itu dipercaya bisa mendatangkan harta kekayaan bagi mereka. Nah, majikan-majikan ini digusar loh. Ini wanita itu bukan lagi dia bisa nanti penghasilan bagi kita. Wah, mereka langsung berencana untuk menghadapkan ya, Paulus kepada pejabat-pejabat di Roma. Jadi karena selama ini roh jahat itu sebagai penghasilan daripada mereka, majikan-majikan tersebut, mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma. Kemudian berkata mereka, nah, jadi dipelesetkanlah apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, orang ini menganjurkan orang melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum kita, orang-orang Roma. Jadi diputar balikkan ya. Orang ini katanya adalah mengajarkan ya, melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum kita, orang-orang Roma. Kita tidak dapat menerima dan menuruti adat kebiasaan itu. Itulah alasan daripada pejabat-pejabat tadi yang kehilangan pendapatan karena roh jahat itu sudah keluar dari wanita itu. Karena roh jahat itu selama ini memberikan kepada mereka penghasilan, ya. Nah, akibatnya hilang. Maka mereka berdalih, orang ini mengajarkan adat-adat kebiasaan mereka yang bertentangan dengan orang-orang Roma. Itulah alasan dari mereka. Nah, kemudian orang banyak turut menyerang Paulus dan Silas. Wah, udah diserang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaian dan tubuh kedua rasul itu. Jadi pakaiannya dicabik, ya, disobek pakaiannya. Nah, kemudian setelah mereka sobek, maka orang itu mencambuk berdua Paulus dengan Silas. Dicambuk beberapa kali. Itulah ngerinya ya. Nah, setelah dicambuk, mereka dengan hebat baru dimasukkan dalam penjara. Jadi sudah dicambuk dengan sangat kesakitan mereka, baru dijebloskan dalam penjara.
dan penjara itu juga penjara yang paling dalam. Kemudian dirantai kedua kakinya, ya, mereka dijebloskan dalam penjara. Nah, kemudian setelah mereka masuk dalam penjara, kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat sekali karena takut dia keluar. Nah, dan dimasukkan dalam penjara paling dalam, dibelenggu kaki mereka pada balok kayu, ya, diikat. Nah, jadi kejadian memang Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Ya, mereka berdoa, kemudian menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan tahanan yang lainnya itu mendengar apa yang dinyanyikan mereka, didengar oleh tahanan yang lain. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Pada waktu tengah malam, Paulus bernyanyi dan mereka berdoa, datang gempa bumi yang dahsyat sampai pondasi daripada penjara itu bergoyang semua. Dan semua pintu yang ada di penjara terbuka, tidak ada lagi yang tertutup. Dan semua rantai-rantai yang membelenggu tahanan itu terlepas, terbuka. Wah, ini. Nah, kemudian akhirnya kepala penjara terkejut, bangun. Wah, ketika melihat pintu-pintu gerbangnya atau pintu-pintu penjara itu terbuka, ia mengambil pedangnya dan mau menghunuskan kepada dia untuk bunuh diri, karena dia menganggap semuanya penjara sudah kabur. Tapi Paulus berteriak, ya, Paulus berteriak sekeras-kerasnya. Paulus berteriak, "Jangan bunuh dirimu," katanya. "Kami semua masih ada di sini." Wah, kaget penjaga penjara. Loh, ternyata belum ada yang keluar. Pintu sudah terbuka. Paulus langsung berkata, "Kami masih ada di sini," katanya. Kepala penjara langsung mengambil lampu dan melihat ke dalam. Dengan gemetar, ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Jadi cara gemetar, dia tersungkur di depan Paulus dan Silas karena mereka tidak keluar, ada tetap di dalam penjara. Nah, sehingga penjaga kepala penjara ini aman, kira-kira begitu. Dia tersungkur di depan Paulus. Nah, kemudian membawa mereka keluar dan berkata, nah, setelah mau dibawa keluar, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan?" Kemudian Paulus dan Silas mengatakan, "Percayalah pada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua seisi rumahmu." Itu jawaban Paulus. Karena orang penjara sudah ketakutan, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamatkan? "Percayalah kepada Yesus, berikut seisi rumahmu, kamu akan selamat." Nah, lalu Paulus dan Silas mencoba menjelaskan apa yang terjadi tengah malam. Nah, kemudian setelah disampaikan kepada penjaga penjara tersebut, ya,
bahwa pada tengah malam itu katanya kepala penjara langsung membawa mereka. Jadi waktu dijelaskan, dan kepala penjara langsung membawa mereka berdua keluar dan mengatakan dan untuk diselamatkan dengan membersihkan luka-luka mereka berdua supaya bisa untuk berjalan. Nah, pada tengah malam itu juga waktu terjadi gempa bumi ya, dan luka-luka mereka itu dibersihkan. Kemudian apa yang terjadi? Kepala penjara itu, karena dia membawa ke rumahnya ya, berdua, Paulus dan Silas, mereka semua dibaptis berikut keluarganya. Itulah hebatnya pekerjaan Roh Kudus ya, mujizat Tuhan terjadi, dibaptis. Dan pada saat itu ya, Paulus dan Silas ya dikatakan kalian bebas dari penjara. Wah, artinya boleh, silahkan keluar, kalian bebas. Tapi Paulus cerdik ya, karena Paulus ini boleh dikatakan sudah keluarga negara Roma. Paulus berkata kepada petugas ya, penjaga daripada penjara, kami warga negara Roma, tanpa diadili kami sudah dicambuk di hadapan umum dan masuk lagi dalam penjara. Nah ini kata Paulus kepada polisi penjaga itu. Nah sekarang menyuruh kami pergi diam-diam. Oh, kami tidak mau, kata Paulus. Kami disuruh pergi diam-diam, padahal kami waktu masuk penjara tanpa diadili dicambuk katanya. Kemudian pergi diam-diam. Terus bagaimana hukum di Roma? Kami warga negara Roma. Itulah kata-kata Paulus. Nah kemudian setelah pejabat-pejabat mendengar Paulus warga negara Roma, mereka menjadi takut sekali karena ini bisa bumerang, bisa berbalik kesalahan itu kepada polisi itu, kepada mereka. Nah, akhirnya mereka minta maaf kepada Paulus dan Silas. Minta maaf mereka karena sudah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Mereka minta maaf. Setelah mereka minta maaf, lalu ya, orang itu Paulus dan Silas keluar karena mereka sudah minta maaf. Ya artinya kalau sudah minta maaf dia tidak lagi mengingat. Tapi yang jelas adalah pejabat negara yang meminta maaf, bukan hanya kepala penjara, tapi sudah pejabat-pejabat negara atau polisi yang bertugas minta maaf kepada Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas pergi keluar ya, dan mereka pergi ke rumah Lydia yang sudah dibaptis dan menjadi anggota jemaat Allah. Apa yang mau kita lihat dari perikop ini? Hikmah daripada masalah ini. Paulus di penjara, akhirnya orang yang di penjara diselamatkan, dibaptis. Dan pejabat-pejabat dari Roma meminta maaf kepada Paulus dan Silas. Inilah sehingga Paulus dan Silas
dengan baik memberitakan firman Tuhan di daerah Filipi. Ya, memang itu kekuasaan daripada Romawi Filipi. Nah, maka Filipi lah yang dibangun oleh Paulus sebagai jemaat yang sangat disayangi. Nah, jadi dengan demikian bisa kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia tetap bekerja untuk menyelamatkan hambanya yang selalu percaya pada Tuhan. Itulah pengalaman daripada Filipi. Paulus di Filipi di penjara, akhirnya menjadi baik dan ada yang dibaptis dan pemerintah Roma minta maaf kepada mereka. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Yeremia pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 5. Israel tidak setia. Kenapa Israel dikatakan tidak setia? Tuhan berkata, bila ada seorang istri diceraikan oleh suaminya, lalu wanita itu menjadi istri orang lain, maka bekas suaminya tidak boleh mengambil dia kembali sebagai istri, sebab itu akan merusak negeri, kata Tuhan. Nah, tapi dikatakan, engkau Israel sudah punya banyak kekasih, masa engkau kembali kepadaku, kata Tuhan. Kekasih itu artinya dia sudah berselingkuh dengan dewa-dewa Baal, ya, dan yang menyembah berhala. Sudah banyak dikunjungi mereka. Itu maksud Tuhan. Sudah punya kekasih, yaitu dewa Baal. Ya. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, coba lihat ke atas puncak gunung bukit, tempat manakah yang belum pernah kau datangi untuk melacur. Melacur itu artinya dia memuja dewa Baal yang ada di gunung, ya. Mereka melacurkan diri di sana. Mana? Seperti orang Arab di padang gurun, katanya. Jadi sama dengan seperti orang Arab di padang gurun. Nah, demikian juga engkau pergi, ya, ke jalan dan menantikan, ya, orang-orang yang bermain cinta. Nah, jadi ini memang dicontohkan seperti orang-orang Arab di padang gurun, ya, dan mereka pergi ke sana untuk bermain cinta. Nah, jadi melacurkan diri. Kemudian dikatakan menajiskan negeri ini dengan perzinahan dan kejahatan. Jadi orang Israel itu sudah dicap mereka berzina dengan wanita-wanita dan melacurkan diri kepada dewa-dewa, artinya menyembah berhala. Ya. Nah, dikatakan makanya ada peringatan. Itu sebabnya, kata Tuhan. Nah, jadi akibat perbuatan mereka itu ada masalah terjadi pada Israel. Kata Tuhan apa? Itu sebabnya, kata, langit tertahan dan hujan di musim semi tidak kunjung datang. Jadi di langit tertahan hujan itu, berkat itu tidak turun ke bumi, kata Tuhan, karena kelakuan kalian. Jadi harusnya datang hujan di musim semi, tapi itu tertahan di langit, tidak turun. Ini kata Tuhan. Kemudian dikatakan, engkau mirip pelacur dan tak tahu malu. Jadi sudah dikatakan seperti pelacur yang menjual diri kepada sembarangan orang, tidak tahu malu. Seperti itu dikatakan Allah. Karena ketidaksetiaan bangsa Israel.
sampai dicontohkan seperti pelacur. Nah kemudian dikatakan oleh Tuhan, ya, di waktu kesukaranmu, kesusahanmu, engkau berkata kepadaku bahwa aku bapakmu. Jadi pada waktu dia susah, mereka, aduh bapak kami sudah begini, menyampaikan. Dikatakan bahwa aku mengasihi engkau sejak kecil. Jadi ditambahkan karena kami sudah kau bimbing dari sejak kecil. Nah, kau berkata bahwa aku tidak akan terus-menerus marah kepadamu. Jadi ada semacam statement daripada bangsa Israel, ya, kami sudah kau bimbing dari sejak kecil, dan semua kesalahan kami sampaikan, minta tolong. Dan katanya bahwa Tuhan tidak akan marah kepada kami secara terus-menerus. Itulah yang kau katakan, hai Israel, kata Tuhan. Tapi sementara itu kau lakukan juga segala kejahatan yang dapat kau lakukan. Jadi di samping mereka sudah mau bertobat, sudah mau mengatakan yang sebenarnya, minta ampun, dan menganggap bahwa Tuhan membimbing mereka dari sejak kecil dan Tuhan tidak marah-marah, tapi pada saat itu juga mereka berbuat kejahatan. Ini kata Tuhan. Dan Tuhan mengatakan selalu membelakangi saya sebagai sumber air yang hidup. Nah, itu kata Tuhan. Waktu susah kau panggil aku Bapa dan mengatakan kau saya asuh dari sejak kecil dan aku tidak akan marah-marah. Tetapi sementara itu kau lakukan juga segala kejahatan yang dapat kau lakukan. Jadi Tuhan mengatakan, bagaimana ini? Di satu pihak kalian mengatakan saya tidak pernah marah-marah, saya mengasihi kalian dari sejak kecil. Nah kemudian kalian minta perlindungan karena kesesakan, karena kesukaran. Tapi pada saat itu juga kalian melakukan kejahatan. Jadi sama, mungkin minta tolong kepada Tuhan, tapi melakukan juga kejahatan. Itu yang kata Tuhan. Nah maka Tuhan mengatakan air dari langit tertahan. Jadi harusnya air dari langit itu turun, tertahan karena kelakuan Anda. Nah, dan musim semi tidak kunjung datang hujan. Kemudian sampai tadi satu puncak gunung mana yang belum kamu kunjungi untuk melacur. Jadi sudah semua puncak gunung itu mereka tuh melacurkan diri kepada dewa-dewa berhala. Ya. Nah kemudian demikian juga kau katanya di pinggir jalan, ya, menanti orang-orang bermain cinta, menajiskan negeri ini. Nah kemudian melakukan perzinahan dan kejahatan. Maka Tuhan menganjurkan, bertobatlah sebelum kau kena murka yang lebih hebat. Bertobat. Nah, jadi dalam hal perikop ini bahwa dicontohkan oleh Tuhan perbuatan-perbuatan daripada bangsa Israel, bahwa Israel tidak setia. Itulah kata-kata daripada Tuhan. Nah kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Hosea pasal yang ke-11 ayat 10 sampai dengan 11. Tuhan berkata, nah tadi dengan tidak kesetiaan mereka diingatkan oleh Tuhan. Nah sekarang Tuhan mengasihi orang yang durhaka walaupun sudah melacurkan diri, tidak lagi menyembah
Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Kemarin karena cinta Tuhan terlalu besar bagi Israel, karena kembali dari Mesir sampai ke tanah Kanan selama 40 tahun, Tuhan terus membimbing mereka dengan memberikan terbaik kepada pemimpin mereka, mulai Musa, Yosua, ya, sampai mereka di tanah Kanaan. Tuhan berkata, umatku akan mengikuti aku apabila aku mengaum seperti singa dan menggetarkan musuh mereka. Umatku akan cepat-cepat datang dari sebelah barat untuk menyembah aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, ya, umatku akan mengikuti aku. Jadi sudah gemetar mereka apabila, ya, dia datang seperti singa dan menggetarkan, mengaum, ya, dan semua musuh gentar, maka umatku akan cepat-cepat datang dari sebelah barat untuk menyembah aku. Nah, ini harapan daripada Tuhan, bahwa Israel akan tetap menyembah Tuhan karena mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan dari Mesir, kata Tuhan, mereka akan datang secepat burung, ya, dari Asyur seperti kawanan merpati. Jadi kalau burung itu langsung berduyun terbang datang. Kayak gitulah katanya orang Mesir yang tinggal di Mesir, atau yang mereka yang tinggal di Mesir, bangsa Israel, akan datang berduyun seperti burung, ya. Kalau seperti burung berarti banyak komplotannya, ya. Nah, dari Asyur katanya seperti merpati, mungkin karena lebih sedikit orang-orang Israel yang ada di Asyur. Kalau merpati itu ya berdua-duaan sekali terbang, ya. Nah, jadi mereka seperti itu, datang dari Mesir dan Asyur. Lalu mereka akan kubawa kembali ke rumah mereka. Aku Tuhan yang berbicara. Wah, ini. Jadi dengan datangnya mereka, baik berduyun-duyun, baik berdua-duaan, Tuhan menerima, akan membawa ke rumah mereka. Rumah mereka itu apa? Yaitu Kanaan, yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai tempat tinggal mereka. Yehuda, Yerusalem, baik sebelah timur dan sebelah barat sungai Yordan, ya. Itulah rumah mereka yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengasihi umatnya walaupun dalam perjalanan masa lampau Israel membelakangi Tuhan sebagai sumber air. Jadi Tuhan sangat belas kasihan kepada umatnya walaupun bangsa Israel membelakangi Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Tuhan tetap setia kepada umatnya sesuai dengan janjinya yang kita bahas di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Apa janji Tuhan terhadap umat Israel yang harus ditaruh, ditulis dan dinyatakan oleh Tuhan? Kita lihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 33. Inilah perjanjianku yang akan kubuat dengan umat Israel. Ini perjanjian. Perjanjianku yang baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Jadi ada perjanjian baru dibuat oleh Tuhan Allah kepada umat
umat Israel yang sangat foundational atau mempunyai fondasi yang sangat kuat dan prinsip yang sangat teguh. Inilah kata-katanya. Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka. Jadi setelah dikumpulkan dari Mesir, dari Asyur, dari segala penjuru, kumpul di langsung, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka. Kemudian hukum-hukumku kutulis dalam hati mereka. Setelah ini ditaruh oleh Tuhan dalam batin, kemudian ditulis dalam hati, maka Tuhan menyatakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah perjanjian baru yang disampaikan oleh Tuhan Allah dengan kembalinya bangsa Israel bersatu kembali di Judea dan juga di Israel, Yerusalem. Jadi dipatrikanlah itu, sehingga sudah dapat diprediksi tidak perlu lagi orang lain menasihati orang Israel, kenallah Tuhan, nggak perlu lagi, atau kenallah Tuhan Allah, nggak perlu lagi, karena sudah dipatrikan. Nah, demikian jugalah kepada kita semua. Semoga Tuhan Allah juga mematrikan firman-Nya kepada kita, kepada batin kita, dan juga menulis firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umat-Nya untuk nanti berada di the news of Jerusalem, life after life, bahwa Allah akan memimpin selama-lamanya di kota Sion, langsung berhubungan dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita baca tadi bisa menjadi berkat bagi kita demi kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.